Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama Indah Wulandari, NIM 05741954. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama, proses pengembangan kota. Menurut Doxiadis 1968, kota pengembangan melalui pertumbuhan dan transformasi. Transformasi adalah perubahan fungsi lahan secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian, tahap transformasi lahan. Transformasi lahan terjadi dalam 4 tahap. Penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi. Contohnya, ruko yang masuk ke kawasan rumah tinggal. Kemudian, dampak ketidaksesuaian RT/RW. Masalah muncul ketika pembangunan masyarakat tidak sesuai RT/RW. Dampaknya luas, gangguan sosial, kerusakan ekologi, hingga perubahan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam penataan. Bedakan guna lahan dengan kegiatan. Karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi dominan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas di atas persil. Selanjutnya, kelompok guna lahan kota. Kegiatan perkotaan dapat dikelompokkan ke dalam perumahan, komersial, industri, RTH, kawasan lindung, campuran, dan lainnya. Mengapa Kota Bandung? Kota Bandung mengalami transformasi lahan yang cepat. Tidak semua wilayah memiliki fungsi yang jelas, sehingga perlu diidentifikasi karakteristiknya. Tujuan penelitian Kota Bandung adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan di Bandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 sasaran utama. Sasaran survei ada 3, mengidentifikasi karakteristik guna lahan, variasi kegiatan, dan kegiatan yang sedang berkembang di dalamnya. Output survei. Pada output survei ini, keluaran yang diharapkan adalah laporan hasil survei yang siap digunakan untuk tahap perencanaan wilayah dan kota selanjutnya. Lokasi dan waktu survei. Lingkup survei mencakup seluruh Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan dan dilaksanakan selama 1 semester. Dapat dilihat, ini adalah peta Bandung. Selanjutnya, tahap persiapan survei. Pendekatan awal adalah merumuskan masalah, kebutuhan data, serta populasi dan sampel survei agar kegiatan berjalan terarah. Tahap pelaksanaan survei. Selanjutnya, menyusun kuesioner dan peta, menentukan area target, lalu melakukan survei lapangan dengan menjaga etika kepada responden. Selanjutnya, tahap analisis data. Tahap terakhir adalah mengelola data, menampilkannya dalam tabel atau peta, melakukan interpretasi sederhana, dan menyusun laporan akhir. Kemudian, manajemen tim survei. Manajemen tim survei agar efektif dibentuk tim survei, dibuat proposal, dibahas pola kebutuhan data, estimasi biaya, dan diurus perizinan ke pihak terkait. Dapat dilihat, ini adalah contoh peta guna lahan di Kota Bandung. Dan ini adalah contoh tabel kegiatan. Tabel kegiatan ini dibagi menjadi jenis guna lahan dan jenis kegiatan dominan. Contohnya seperti permukiman, komersial, industri. Di permukiman ini, kegiatan yang dominan adalah tempat tinggal, istirahat, interaksi sosial warga, sedangkan komersial atau perdagangan, kegiatan dominannya adalah jual beli barang, perkantoran swasta, perbankan, dan restoran. Selanjutnya, pentingnya identifikasi. Pentingnya
pentingnya identifikasi untuk perencanaan, lebih tepat kesimpulannya transformasi lahan di Bandung terus terjadi. Identifikasi guna lahan dan kegiatan yang akurat sangat penting untuk perencanaan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.